ومن سار بهديه واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين وبعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kali itu. Semangat hari ini enggak? Kalau suara kecil saya enggak mau lagi. Harus suara besar dan keras. Semangat terus. Kita setiap minggu sekali aja 1 jam, bukan setiap hari. Makanya harus kita terus gitu. Siap? Siap kita lanjut insyaallah. Belajar Al-Quran. Senangi Nabi Muhammad SAW. Kita insyaallah baca ulang surah Al-Fatihah ini. Ada yang baru datang siang ini? Baru pertama kali? Ada yang baru enggak? Ada. Belum ada. Belum ya. Kalian ajak apa namanya sama insyaallah orang baca. Dapat berkah, dapat pahala. Bismillah, saya baca dulu, baru Bapak Ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita mulai dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu, biar syaitan keluar dari majlis kita, lari ke sana. Dan tidak mungkin dia masuk karena alhamdulillah majlis di sini masya Allah penuh berkah. Bagi maulid terus, ada majlis tafsir, ilmu agama, ada salat di sini, nggak mungkin masuk ke sini syaitan-syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suara kecil ini. Allah, ini suara kecil. Kita mau suara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Di sini jangan tidur, suara harus lebih tinggi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Masyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Bukan al-qadam. Di sini ada yang baca al-mustaqim, salah. Al-mustaqim, bukan ki, bukan kim. Beda kim, huruf beda. Al-mustaqim, agak dalam itu. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, 99% insyaallah benar-benar kalian. Kecuali ada beberapa huruf harus kita perhati yang lebih insyaallah. Jadi seperti huruf sin al-mustaqim, dan seperti harus kita bedakan shad sama as-sirata, bukan asy-syirata. As-sirata bukan asy-syirata gitu. Insyaallah. Saya pilih sembarangan, siapa yang baca? Coba. Ada mic lain Ustaz? Ada. Siapa yang kemarin belum baca di sini? Ada yang kemarin belum baca? Fatihah. Al-Fatihah maksud saya. Ini baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sebentar. Ihdinas si betul, itu benar. Tapi as-sirata bukan as-sirata. Membesarkan huruf besar. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mantap, tapi waladdallin harus lebih panjang lagi. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau belum, tangkain orang dulu bisa belum? Insyaallah bisa. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal
hablum min masad. Hari ini surat Al-Lahab. Halaman berapa? 603 kanan kan? Paling bawah, di bawah itu di halaman 603 paling bawah. Al-Lahab yang mulai tabbat yada abi lahabin wa tabb. Coba saya baca, baru Bapak Ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semangat lagi, lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Yada habil lahabin wa tabb. Wa tabb. Wa tabb. Ya, wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Yada habil lahabin wa tabb. Ada yang di sini versi yang kita satu suara. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada habil lahabin wa tabb. Wa tabb. Wa tabb. Huruf ba harus tekan di sini. Wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Yada habil lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Asap. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mantap banget. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Yada habil lahabin wa tabb. Lihat kalian, ini ada yada di atasnya ada burung terbang, berarti harus kita panjang. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada habil lahabin wa tabb. Mantap. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat kedua, ma di atas huruf alif ada burung terbang. Harus lebih panjang lagi. Panjang lagi. Ma aghna anhu ma
Wallahi suara kecil ini, suara orang ngantuk banget. Semangat ayo, sebentar aja kita. Lebih semangat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tabbat yada ما أغنى عنه ماله وما كسب ayat ketiga sayasla naran سيصلى نارا ذات لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب تبت يدا coba mulai Tabbat yada sayasla naran zata lahab. mantap. وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. Dari awal sampai ayat yang keempat coba. Tabbat yada bilahabin wa tabba ma aghna manhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab nalatal khatab fi jidha hablum min masad. 1, 2, 3. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Pasti terjemah baru kita tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Lahab. Berisikan tentang binasanya orang yang membenci dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu paman beliau Abu Lahab. Surat Al-Lahab ini asalnya dari Abu Lahab. Abu Lahab itu orang itu paman Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab namanya itu nama panggilan. Kalau yang nama asli Abdul Uzza. Uzza itu berhala itu. Oke, Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi Muhammad yang membenci agama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Coba kita baca yang terjemah di Al-Quran. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar celaka dia. Celakalah kedua tangan Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar celaka dia. Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad. Allah menggunakan kalimat kedua tangan Abu Lahab, padahal sesungguhnya yang celaka itu adalah seluruh anggota badannya. Rumus bahasa Indonesia. Rumus. Allah tulisan dalam Al-Quran celaka tangannya, tapi Allah mau seluruh badan Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad. Kenapa dia? Karena membenci dakwah Nabi Muhammad. Nanti kita cerita dulu. Menyebab asbabun nuzul. Coba kita asbabun nuzul. Kenapa asbabun nuzul surat Al-Lahab? Sebab turun ayat ini. Kenapa surat ini? Coba. Menyebab asbabun nuzul adalah saat Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad menunjuk Nabi di depan umum, menjijikkan Nabi Muhammad di depan orang-orang banyak orang itu paman Nabi Muhammad, menjijik Nabi Muhammad. Terus setelah Nabi mengajak orang-orang Arab, orang Quraisy untuk beriman pada Allah, Nabi Muhammad SAW suruh semua orang-orang Arab, orang Quraisy di situ kumpul. Terus Nabi Muhammad jelaskan agama Islam begini, saya Rasul, saya Nabi.
harus kita ini harus paman Nabi Muhammad namanya Abu Lahab yang dinamai surat Al-Lahab ini, dia menjijik Nabi Muhammad. Tabbalak alihada jama'atana, menjijik Nabi Muhammad SAW. Kamu suruh kita kumpul-kumpul, terus kamu kasih tahu agama baru begitu. Mengejek. Yang bagus itu bukan menjijik, mengejek. Jadi istinza itu apa? Diremehkan gitu, Nabi Muhammad diremehkan. Apa bahasa Banjar? Hah? Bahasa Banjar apa? Remehkan. Remeh juga. Apa ya? Hah? Bukan mengucilkan. Menghancur hal jadi, menghancur hal Nabi Muhammad di depan orang-orang umum. Jadi depan rame-rame melecehkan. Ya, melecehkan. Mululu. Ya, mululu. Terus kemudian mengatakan Abu Lahab itu, celaka engkau, apakah hanya untuk menyampaikan hal ini engkau mengumpulkan kami? Tapi kamu kumpulkan kami baru kamu kasih tahu agama baru, terus kamu jadi nabi? Oh, Allah Akbar. Dia enggak boleh ngomong Allah Akbar gitu. Kaget Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad. Itu asbabun nuzul. Makanya Allah SWT turun ayat ini, surat ini. Allah mengatakan bahwa yang celaka justru kedua tangan Abu Lahab, dan Allah menggunakan kalimat Abu Lahab itu adalah panggilan buat paman Nabi Muhammad SAW yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Allah gunakan kalimat panggilan bukan nama aslinya. Karena kenapa? Karena nama aslinya itu berbau syirik. Atau bau syirik. Abdul Uzza itu berhala. Makanya tidak mungkin Allah SWT tulis berhala dalam Al-Quran. Makanya ambil nama panggilan aja, Abu Lahab gitu. Tapi aslinya namanya siapa? Abdul Uzza, hamba berhala gitu artinya. Abdul Uzza Abu Lahab paman Nabi Muhammad SAW. Sudah hafal? Paman Nabi Muhammad nama panggilan apa? Siapa? Nama panggilan Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza, hamba. Abdul Uzza artinya hamba berhala gitu. Makanya Allah panggilan nama panggilan aja, nama panggilan. Terus Allah gunakan kalimat panggilan bukan nama aslinya, karena nama aslinya itu berbau syirik. Abu Uzza itu adalah nama berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Jadi ayat pertama surah Al-An'am apa asbabun nuzul? Asbabun nuzul, sebab turun ayat ini. Coba Mbak ini, tahu nggak? Ya. Mikrofon. Asbabun nuzul turun ayat surat Al-Lahab ini. Jadi asbabun nuzulnya itu sebab pamannya Nabi Muhammad sendiri, yaitu Abu Lahab. Dia membenci Nabi Muhammad. Dia membenci karena Nabi Muhammad itu mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang ada di sana. Terus apa namanya? Abu Lahab itu siapa? Coba Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad. Nama panggilan apa? Abu Lahab. Nama aslinya? Abdul Uzza. Abdul Uzza artinya apa? Berhala. Ya, hamba berhala. Nama asnam. Oke Bapak Ibu, sudah. Asal nuzul seperti Pak tadi bilang, turun ayat ini sebab paman Nabi Muhammad namanya Abu Lahab.
nama panggilan, nama asli Abdul Uzza. Dia benci dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu itu cerita mengumpulkan seluruh masyarakat Quraisy kumpul-kumpul. Salah satunya yang hadir paman Nabi Muhammad, Abu Lahab. Terus Nabi Muhammad jelaskan agama Islam begini, kita wajib begini, saya Nabi dan Rasul, ada wahyu Jibril. Abu Lahab itu Nabi Muhammad kaget. Celaka engkau. Kamu kumpulkan kita, kami untuk sampaikan sesuatu ini asasi. Dia membenci, mengejek itu. Siap? Jadi Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad. Nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu hamba berhala. Nama panggilan Abu Lahab. Oke? Ini ayat yang pertama. Siap? Ada yang mau tanya ayat pertama? Ada yang mau Tanya arti, tanya tafsirannya, tanya apa? Ustaz Samsul mau tanya? Silakan. Mau bertanya, kenapa kan Nabi Muhammad ini kan bahasanya tuh keponakannya Abu Lahab, kenapa sebegitu bencinya pamannya ini si Abu Lahab itu kepada Nabi Muhammad, dakwahnya kenapa sampai sebegitu jahatnya lah bahasanya? Karena Abu Lahab paman Nabi Muhammad. Abu Lahab dan ada Abu Jahal. Abu Jahal namanya lagi, itu paman Nabi Muhammad juga. Mereka kan pimpinan Quraisy. Terus ada yang datang baru dari turunan mereka, masih umur dia masih muda kan, baru sampaikan agama baru. Mereka agak sombong gitu. Oh, kamu bikin agama baru, terus kamu jadi Rasul dan Nabi, nggak percaya kita. Itu maksud mereka gitu. Kamu bikin agama baru kamu jadi Nabi dan Rasul, suruh kita masuk Islam. Padahal dari kakek kita, mereka bilang Abu Lahab, semua agama waktu itu agama Ibrahim alaihissalam, Hanifah Muslim, belum agama Islam, masih Yahudi atau Kristen, Yahudi Quraisy Yahudi. Masa sih agak sombong gitu, mereka nggak terima dalam hati gitu. Belum buka hatinya untuk agama Islam itu. Jelas Ustaz Samsul? Jelas. Ada yang mau tanya lagi? Pak Haji? Nambahkan sedikit. Kekhawatiran. Ada kekhawatiran dari pamannya Rasulullah. Kalau Rasulullah yang nantinya menjadi seorang pemimpin, berarti kedudukan anak tergeser. Jadi muncullah kekhawatiran. Ada sifat bencinya itu tidak ada. Hasad. Kira-kira itu namanya. Itu yang mau sampaikan. Agak dengki dengan Nabi Muhammad itu. Itu hasud. Ba'dahal anaknya Abu Lahab ada 3 sudah masuk Islam. Dia nggak mau masuk Islam, makin meninggal dengan kafir itu. Dan ada paman Muhammad lagi, Abu Jahal namanya. Itu lebih parah daripada Abu Lahab, lebih kafir daripada Abu Lahab. Nanti kita cerita sebentar. Terus ayat yang kedua, kami mau tambah lagi. Bismillah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat yang kedua, coba kalian lihat, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
Itu siapa? Ini untuk besar-besar untuk Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Jadi sia-sia apa yang dia lakukan. Gitu. Terus pada ayat ini lebih jelas, coba. Allah berbicara tentang harta dan keluarga Abu Lahab. Ayat ini Allah berbicara, ma aghna anhu maluhu harta wa ma kasab, dan keluarga dia. Allah berbicara tentang harta dan keluarga Abu Lahab, yaitu Allah katakan bahwa tidak berguna harta dan anak-anaknya. Jadi harta dia, harta paman Nabi Muhammad ini Abu Lahab, dan anak-anaknya, turunannya tidak berguna. Disebutkan secara khusus harta dan anaknya karena dia pernah mengatakan, Abu Lahab pernah mengatakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang harta dan anaknya, karena itu penting pertanyaan. Sekalian catat. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang harta dan keluarga dia, keluarga Abu Lahab? Karena Abu Lahab pernah mengatakan, jika seandainya aku masuk neraka, nanti akan ku tebus siksa nerakaku dengan uang dan anakku. Itu anak-anakku. Kalau dia masuk neraka api, nanti ada yang tolong dia. Siapa? Uang dan anak-anaknya. Lucu banget kan? Gak ada yang tolong. Gak ada yang tolong dia. Makanya Allah setelah dia bilang begitu, Allah turunkan ayat ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya maluhu, dan apa yang dia usahakan, keluarga, anaknya, temannya, kendaraannya, apa yang dia miliki. Maka Allah menggaskan tidak akan berguna anak-anak Abu Lahab. Itu ada 3 anak Abu Lahab, ada 3, bahkan dua dari 3 itu masuk Islam. 2 dari asal 3 anaknya Abu Lahab masuk Islam, dan ketiga anaknya tidak akan berguna bagai Abu Lahab. Kemudian ayat yang ketiga, jadi Abu Lahab ini paman Nabi Muhammad punya 3 anak. Ada 2 anak sudah masuk Islam, tinggal 1. Allah berbicara tentang anak ini. Tidaklah berguna bagai harta dan anak-anak dia yang ini. Tidak ada yang tolong dia, maksudnya kalau dia masuk neraka, itu maksudnya. Ada yang mau tanya ini? Saya mau tanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara di ayat Naam yang kedua ini tentang harta dan keluarga. Coba siapa pertanyaannya tadi Mas, karena Abu Lahab pernah mengatakan kalau nanti masuk neraka nanti akan aku tebus dengan hartaku. Maka Allah menegaskan bahwa harta dan anak keturunan Abu Lahab tidak bisa menolong dan tidak berguna. Ustaz Samsul, kenapa Allah berbicara tentang harta dan keluarga Abu Lahab di ayat yang kedua? Bisa istrinya datanya coba hati jelaskan perwakilan. Jadi kalau melihat di sini harta dan anak-anaknya Abu Lahab itu
itu tidak akan menolong kepada Abu Lahabnya. Sementara di dalam ajaran Islam kan bahwa anak dan harta itu bisa menyelamatkan sebenarnya kalau digunakan ke jalan yang benar. Anak yang soleh bisa menyelamatkan. Tapi untuk ini Abu Lahab tidak akan mendapatkan. Kayaknya seperti itu ya, Ustaz kan kayak saya. Nah, jadi kalau kita mau punya anak, punya harta yang banyak, gunakanlah di jalan yang benar, yang bisa menyelamatkan kita sebagai orang tua. Saya kira itu aja buat saya. Mantap sekali. Mantap sekali. Ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Ya. Ayat yang ketiga ini unik sekali, bukan untuk. Ayat yang ketiga ini unik sekali. Kenapa? Orang yang masih hidup tapi sudah divonis akan masuk neraka. Kita pasti masuk. Ini ada yang sudah pasti dia masuk neraka. Abu Lahab sudah divonis akan masuk neraka. Seolah-olah pintu taubat tidak ada untuk dia. Ini adalah karena kebencian dia kepada dakwah Nabi Muhammad. Karena dia begitu, Allah balas dia. Dia walaupun mau dapat 1000 miliar gak akan Allah terima. Karena Allah sudah tulis dalam Al-Quran, dia akan masuk neraka api. Terus kalau Allah katakan sesuatu, tidak mungkin berubah. Sudah selesai, masuk neraka, masuk surga, masuk surga. Oke? Saya mau tanya, ayat yang ketiga ini unik sekali. Kenapa, Bapak Ibu? Siapa tahu? Banyak. Coba. Kenapa ayat ini unik sekali? Coba. Ayo. Karena ayat ini unik sekali. Ayat yang ketiga. Saya sebenarnya telah. Karena di situ dijelaskan bahwa beliau masih hidup, tapi sudah divonis untuk masuk neraka. Ini adalah karena kebencian dia kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau tanya ayat yang ketiga ini? Saya selana telah Abu Lahab akan masuk api neraka gitu, ke dalam api neraka. Ada yang mau tanya? Apa Ibu? Sebelum kita masuk ayat keempat. Ya, silakan. Abu Lahab ini kan punya anak 3, yang 2 masuk Islam. Apakah yang 2 itu tidak bisa menolong untuk masuk ke surga gitu? Nggak bisa. Itu tadi Pak Haji bilang. Kenapa nggak bisa? Seandainya Abu Lahab belum buka hatinya kepada agama Islam, masih kafir, percaya kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah SWT, kepada agama Islam, makanya nggak ada yang tolong. Makanya kita bilang tidak ada yang menolong dia, keselamatan dia dari api neraka, walaupun anaknya dan hartanya juga gak ada sama sekali. Terus kalau dia misalkan masuk Islam, terus banyak maksiat, banyak dosa, anaknya bisa menolong dia, iya boleh, tapi dia masih kafir, gak mau masuk Islam dong. Kebencian banget sama Nabi Muhammad, sama dakwah Nabi Muhammad gitu. Gimana dia bisa masuk neraka? Dan Allah sudah tulis dalam Al-Quran, pastikan gak ada berubah sama sekali, dia akan masuk dalam neraka.
Tidak boleh, tidak mungkin berubah lagi, sudah Allah. Satu putusan sesuatu selesai gitu. Itu besar untuk kita juga, untuk seluruh umat, untuk ini. Yang orang masih musyrik, masih benci dari agama Islam, terus punya anak walaupun 1000 anak punya anak, semua salih, semua hafiz, semua masya Allah taat kepada Allah, sedekah terus ini, tapi dia belum buka hatinya kepada Islam, Allah enggak terima dari dia, dan enggak ada yang tolong dia, anaknya dan hartanya gitu sekaligus. Betul kan Habib? Ayat yang keempat. Ayat yang keempat jelas banget. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya. Wa mar'atuhu artinya istrinya Abu Lahab. Ini surat ini semua pesan-pesan untuk Abu Lahab. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar, menyiapkan fitnah. Istrinya dulu, istri Abu Lahab, dia suka sering-sering bikin fitnah di Quraisy, di antara masyarakat. Suka banget dia, tugasnya begini, fitnah di sana sama ibu-ibu, sama bapak-bapak gitu. Itu tugasnya. Makanya dia akan masuk neraka Abu Lahab sama istrinya juga. Yang membawa kayu itu fitnah artinya. Fitnah terus di antara yang lain-lain gitu. Jadi ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, satu, saya setelah nara Lahab, Abu Lahab itu akan masuk dalam neraka, dan istrinya yang membawa kayu bakar artinya menyebar fitnah. Kita bawa fitnah di Quraisy di mana-mana, dia suka begitu. Tugasnya begitu aja. Ayat yang kelima, yang terakhir. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha, di lehernya ada tali. Fi jidha artinya fi jidha, lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Sabut yang dipintal. Fi jidha hablum min masad. Itu hablum min masad, tali dari narak, api narak, itu dalam narak banget. Coba kita jelaskan. Istri Abu Lahab ikut menyebarkan fitnah Nabi Muhammad juga. Jadi bukan Abu Lahab aja yang fitnah Nabi Muhammad, membenci antara Nabi Muhammad sama dakwah Nabi Muhammad, istrinya juga sekaligus. Terus seolah-olah kayu bakar yang dia kumpulkan itu adalah untuk menambah terus api yang membakar suaminya. Artinya begini, Abu Lahab suka membencian Nabi Muhammad dan bikin fitnah Nabi Muhammad. Terus datang istrinya tambah fitnah. Kayu bakar itu bukan artinya kayu yang kita tahu, artinya adalah jenis, yakni jenis naqis ya. Saja awal. Ya, perumahan. Ya tamfil. Dia tambah, istrinya tambah fitnah. Oh, Nabi Abu Lahab bilang, ini Nabi Muhammad anak muda bikin agama. Datang istrinya, oh Muhammad ini kayaknya orang gila ini, jangan percaya sama dia. Ya begitu, tambah fitnah itu. Meskipun sama istrinya memiliki perhiasan kekayaan, Abu Lahab itu salah satu pimpinan besar di Quraisy, kaya harta banyak banget, simbol kemuliaan orang Arab, ya pejabat besar maksudnya, pejabat besar gitu.
Tapi sesungguhnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarganya itu adalah terbuat keluarganya itu adalah terbuat dari tali, dari sabut itu paling mahal waktu itu sebagai bentuk penghinaan kepada Abu Lahab dan istrinya. Maaf kalau bahasa saya. Saya nggak malu, harus belajar. Semangat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari surah ini agar kita berhati-hati jangan sampai kita membenci Islam, membenci dakwah Islam, dan agar kita bersabar ketika kita dakwah Islam, ketika menghadapi orang-orang seperti Abu Lahab. Oke?